Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pengelolaan pada bank syariah sesi pertama. Yang akan menjadi sesi pertama oleh saya sendiri, yaitu Hasbi Asyidiki, sarjana ekonomi, magister ekonomi syariah. Adalah
transaksi ini kita dapat melihat ya, ada kata-kata margin murabahah yang ditangguhkan. Artinya bank syariah belum berani mengakui sebagai margin keuntungan karena nasabah beresiko tinggi. Bank syariah berjaga-jaga tidak mengakui sebagai pendapatan karena khawatir kalau tidak dibayarkan ya. Khawatir kalau tidak dibayarkan, sehingga bank syariah mencatatnya sebagai margin murabahah yang ditangguhkan. Lalu bagaimana pencatatan ketika penyerahan barang terhadap nasabah yang karakternya beresiko rendah atau nasabah yang memiliki catatan yang baik dalam dunia perbankan ya. Nah, ini juga dengan cara cicilan ya. Nah, debitnya piutang murabahah sama ya, piutang murabahah. Lalu berapa rupiahnya ya, tidak disebutkan, hanya contohnya saja XXX ini ya. Lalu kreditnya, nah ini pendapatan margin murabahah karena nasabah beresiko rendah, walaupun bank syariah belum menerima dana secara tunai ya, belum mendapatkan uangnya, akan tapi di sini bank syariah sudah mengakui sebagai pendapatan margin ya. Begitu pula kreditnya, asetnya karena sudah diserahkan maka aset harus dikurangi, yaitu dikredit ya. Nah, pada saat penyerahan barang murabahah dengan nasabah berkarakter resiko rendah, nah di sini bank syariah langsung mengakui adanya pendapatan margin ya, adanya pendapatan margin walaupun pada saat itu bank syariah belum menerima dananya. Sedangkan kalau akun-akun lainnya sama ya, piutang bertambah ya di debit ya. Nah, pada saat pembayaran cicilan, nah ini oleh nasabah yang beresiko tinggi ya. Nah, pada saat ini si nasabah beresiko tinggi melakukan pembayaran, apakah langsung dilunasi atau dicicil ya. Nanti tergantung bagaimana soal kedepannya ya. Nah, sini bank syariah akan mendapatkan dana cash, dana tunai, maka debitnya cash ya. Lalu bank syariah akan menghapus margin murabahah yang ditangguhkan tersebut ya di posisi debit, lalu menggantikan dengan pendapatan margin murabahah. Nah, dihapus lalu digantikan karena pada saat itu bank syariah sudah menerima dananya ya. Lalu piutang murabahah dihapuskan karena sudah dibayar. Lalu pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah beresiko tinggi, maka secara otomatis terjadi penambahan kas ya. Nah, ini penjelasan transaksi yang di atas ya. Kas bertambah, piutang dihapuskan, lalu margin murabahah yang ditangguhkan tadi langsung diganti dengan pendapatan margin murabahah. Lalu bagaimana dengan pencatatan pada saat ini pembayaran ya cicilan oleh nasabah yang beresiko rendah ya, nasabah yang beresiko rendah atau nasabah yang catatan perbankannya baik lah. Nah, ini kas pada posisi debitnya yaitu adanya pertambahan dana tunai di bank syariah sehingga kas di debit. Lalu pada kreditnya langsung menghapuskan piutang murabahah karena posisi pendapatan margin murabahah sudah dituliskan terlebih dahulu di awal sehingga tidak perlu lagi ada penyesuaian di akhir. Karena pada nasabah yang berkarakter beresiko rendah ini, bank syariah sudah mengakui pendapatan margin murabahah adalah di awal ya, sehingga tidak perlu lagi sebagaimana kalau yang beresiko tinggi tadi itu ya. Beresiko tinggi bank syariah belum bisa mengakui karena belum berani mengakui sebagai pendapatan margin, sehingga margin murabahah yang ditangguhkan tersebut ketika dibayar harus dihapuskan ya, langsung dijadikan pendapatan margin. Ya, demikianlah ya perjumpaan kita ya pada akuntansi murabahah ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada yang berikutnya karena murabahah ini cukup lumayan banyak ya, ada transaksi-transaksinya, bagaimana nanti ada diskon murabahah, bagaimana nanti ada
uang muka murabaha, bagaimana nanti ada transaksi pada sisi penjual ya. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.